Shalom Bapak Ibu Saudara, saat kita diminta untuk stay at home atau tinggal di rumah supaya kita bisa physical distancing atau social distancing dan jaga jarak dengan orang lain, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan hari ini mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang bertanya begini, Anda sehat? Nah, pertanyaan itu bisa berarti dua macam. Yang pertama mungkin memang dia bermaksud baik, yaitu tanya kesehatan kita. Tapi yang kedua, pertanyaan Anda sehat itu juga berkonotasi, apakah Anda waras? Nah, dalam kondisi wabah virus corona semacam ini, pertanyaan ini menjadi sangat-sangat berarti. Saat kita diminta untuk tinggal di rumah, bukan hanya kita dihimbau agar bisa punya istirahat yang cukup, yang berkualitas, tetapi juga makanan bergizi dan tentunya diimbangi dengan olahraga. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sambil berjalan santai di atas treadmill. Mengapa? Karena inilah olahraga yang dianjurkan untuk orang yang sudah cukup usianya. Hari ini mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Apa artinya tetap sehat dalam segala sesuatu? Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhanlah yang tetap pegang kendali. Apa Anda bosan karena tidak bisa jalan-jalan keluar? Apakah penghasilan Anda mepet karena bisnis seret? Apakah Anda pacaran dan terganggu karena tidak bisa bertemu lagi? Mari kita belajar menenangkan diri. Mengapa? Misalnya, saat kita merasa bosan tinggal di rumah, sebetulnya justru saat itulah banyak hal yang bisa kita lakukan. Mengapa? Karena biasanya kita tidak punya waktu, kita terburu-buru, meskipun waktu sebetulnya bagi setiap kita sama, 24 jam. Tapi bagi kita kadang-kadang kita merasa butuh waktu, mungkin 30 jam sehari, dan itu tidak mungkin. Jadi saat kita harus stay at home, maka kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah bisa ngevlog, bisa melakukan banyak hal di dalam hidup kita, mencoba masakan baru, bahkan juga bisa kursus secara daring. Salah seorang jemaat yang kuliah di Belfast, di United Kingdom, karena negara itu di lockdown, maka dia kembali ke tanah air. Tetapi karena perkuliahan baru akan kembali pada bulan September yang akan datang, maka apa yang dia lakukan? Dia mengambil banyak kursus-kursus online, khususnya yang berhubungan dengan keuangan, yaitu mata kuliah yang dia ambil. Ada juga yang mencoba resep baru dan ditawarkan di media online, sehingga bisa dijual di teman-temannya. Yang kedua, mungkin jadi penghasilan kita mepet karena bisnis seret. Nah, justru di saat seperti ini kita memang harus kreatif. Bukan saja mengandalkan penghasilan tetap, tetapi juga bisa memakai banyak cara. Jika Anda seorang penulis, inilah saatnya Anda bisa lebih produktif. Bukankah saat ini justru penulisan di media daring itu justru menjadi panglima? Bisa ngirim ke berbagai media online, dan sebagian dari mereka memberikan honor. Ada yang memberikan secara fixed price, tetapi ada yang memberikannya secara klik. Berapa view yang didapatkan, dan itulah yang dibayarkan. Bagaimana jika pacaran Anda terganggu? Ya anggap saja pacar atau pasangan kita ada di luar negeri, di luar kota, di luar pulau, sehingga kita masih bisa melakukannya dengan LDR, long distance relationship. Dan saya percaya banyak orang yang menjalaninya, bisa pakai video call, bisa pakai Skype.
Oleh sebab itu di sikon seperti ini, marilah kita tetap tenang supaya kita bisa berpikir dengan baik. Mengapa? Karena Tuhan tetap pegang kendali. Mari saya baca di dalam Kolose 1 ayat 16, dikatakan begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang kedua, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi pasti ada alasan di baliknya. Tetapi ketika hal seperti ini terjadi, pandemi global ini terjadi, bisa saja kita bertanya, bagaimana kita bisa fokus kepada Yesus jika ada angin lesus seperti yang dialami oleh Petrus. Angin lesus adalah angin kencang, taifun, badai, tornado, apapun. Saat Petrus beriman dan fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi saat dia fokus ke tempat lain, yaitu ke air danau yang bergolak, ke angin kencang yang berembus, dia tenggelam. Dan bagaimana kita bisa tabah beribadah jika sikon berubah-ubah? Saya percaya saat ini kita tidak sendirian. Banyak orang di seluruh dunia ibadah di rumah, karena kita sungguh-sungguh menjaga jarak, menghindari kerumunan. Bahkan di Jakarta, kita diminta tidak boleh berkerumun lebih dari 5 orang. Artinya ibadah secara biasa tidak mungkin kita lakukan. Tetapi saya percaya bahwa jemaat mula-mula dulu pun ibadah di rumah-rumah. Berpindah-pindah, mereka saling memecahkan roti, melakukan perjamuan, dan bisa berbagi. Apa keuntungannya? Bisa lebih dekat, bisa lebih bonding antar keluarga. Kita yang biasanya mungkin ibadah bisa berbeda-beda, seperti saya kadang-kadang beribadah di satu tempat, istri di tempat lain, anak saya di tempat yang lain lagi, karena di beberapa cabang gereja. Tetapi saat kita harus tinggal di rumah, stay at home, maka kita bisa beribadah bersama-sama, mendengarkan kebahagiaan firman, menyanyikan pujian bersama-sama, dan itu indah. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus tetap tinggal di rumah, padahal kita butuh nafkah. Dan itulah yang banyak dikeluhkan, terutama oleh kalangan yang penghasilannya setiap hari atau setiap minggu. Bagi beberapa orang yang mendapat gaji bulanan, atau pengusaha yang mungkin tabungannya cukup, tinggal di rumah mungkin no problem sama sekali. Tetapi kita percaya bahwa saat terjadi seperti ini, beberapa negara memberikan subsidi, termasuk Indonesia, bahwa setiap orang yang terdampak dan sulit mendapatkan penghasilan, pemerintah bukan hanya membagikan sembako, tetapi juga uang dan beberapa pembebasan, PDAM, listrik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di kala seperti ini kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menginginkan yang terbaik di segala cuaca dan sikon. Roma 8 ayat 28 yang sangat terkenal itu, sungguh saat ini sangat berarti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa badai pasti berlalu. Mengapa? Karena semua masalah itu sifatnya hanya sementara. Seringkali di dalam kehidupan kita mengalami masalah. Saat masalah itu muncul, kita merasa sangat berat. Kita berkeluh kesah. Tetapi setelah sekian lama, dan kita bisa melewati dengan baik, kita menoleh ke belakang, maka ternyata masalah itu sudah jauh di belakang kita. Dan yang kedua, hanya Tuhanlah yang kekal selama-lamanya. Masalah bisa berlalu, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan indahnya, kalau kita mendengar kata Ebenezer, kita pasti tahu bahwa Tuhan menolong kita dulu,
dan Dia juga akan menolong kita saat ini. Masalah, saya artikan seperti ini, masalah, yaitu masa saat kita mencari Allah. Oleh sebab itu mari kita belajar semakin kuat setelah ini. Karena coba kita kalau sekolah saja, skala formal, setiap kita naik ke jenjang berikutnya, maka ada ujian. Meskipun saat ini ujian semua dilakukan secara daring atau online. Bahkan saya melakukan bimbingan skripsi dan tesis buat mahasiswa, itu juga saya lakukan secara daring. Ujian pun saya berikan secara online. Justru saat mahasiswa menerima ujian semacam ini, dia bukan hanya menjalani ujian akademik, tetapi juga ujian mental spiritual. Apakah ketika tidak ada pengawasan dari dosen, dia bisa melakukan ujian dengan baik? Dan kalau dia lulus, berarti dia bukan hanya lulus secara akademis, tetapi juga kerohaniannya meningkat. Oleh sebab itu saya akan bacakan di dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Di dalam kondisi seperti ini, kita akan belajar semakin kuat, dan semakin kuat lagi. Yakobus 1 ayat 2 dan 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya percaya di tengah sikon seperti ini, asal kita tetap bersama-sama, berharap kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengharapkan yang terbaik, saya percaya kita akan melalui pandemi ini. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Yaitu you are not alone. Anda tidak sendirian. Itu merupakan ucapan yang menguatkan kita. Karena bukan hanya saudara dan saya, tetapi orang-orang di seluruh dunia mengalaminya. Mengapa? Karena orang benar dan saleh pun tidak luput dari masalah. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 19 untuk memungkasi firman Tuhan pada saat ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati.